instansi, semua institusi, semua lembaga, juga peran daripada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-7, Pak Joko Widodo. Saya kira 10 tahun beliau mimpin, saya kira ini juga bagian dari kerja keras beliau, kerja keras seluruh pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Ya mungkin ini takdir dan keberuntungan saya pada hari para pengkhianat itu ditendang keluar. Di sana ada nama Jokowi, Gibran, Bobi Nasution, dan Effendi Simbolon. Mereka semua dipecat. Permainan keras sudah keluar. Dan Bu Mega lalu memainkan permainan rayuan. Rayuan itu berupa undangan kepada Presiden Prabowo untuk datang dan makan nasi goreng di rumahnya Bu Mega. Nasi goreng ini sejak dulu sudah menjadi gaya politik Megawati Soekarno Putri sejak remaja. Dan Prabowo pernah juga loh menikmati nasi goreng ala Megawati. Dan di sanalah dalam situasi yang penuh dengan nuansa kekeluargaan, pesan-pesan dan lobi-lobi politik dimainkan. Canggih memang. Prabowo juga tampaknya menyambut baik. Dia juga gerah dengan stigma publik kalau dirinya itu hanyalah bonekanya Jokowi. Prabowo seperti ingin keluar dari bayang-bayang itu dan menjadi dirinya sendiri. Menggandeng Megawati yang punya masa militan adalah sebuah opsi yang menarik karena bersama Jokowi itu sudah tidak lagi menguntungkan. Coba lihat, Jokowi sekarang punya apa? Masa udah nggak ada, partai nggak punya. Sudah bukan lagi sebuah langkah strategis terus-terusan menggandeng Jokowi yang sudah lumpuh karena ditinggalkan banyak partai besar yang dulu mendukungnya. Dan Jokowi ini semakin panik ketika mendengar ada rencana undangan nasi goreng dari Mega ke Prabowo. Maka bergeraklah ke sana kemari dirinya mulai dari datang ke Prabowo sampai ke Sultan Jogja untuk meredam situasi yang nanti siapa tahu bisa merugikan dirinya. Menarik bukan? Saya jadi ingat pesannya Sultan Hamengkubuwono ketika Jokowi datang ke beliau sekitar bulan Januari 2024 dengan maksud supaya Sultan bisa mempertemukan dirinya dengan Megawati. Jawaban Sultan benar-benar menusuk jantung. Kata Sultan kepada Jokowi, "Jangan sakiti Megawati. Anda boleh lakukan apa saja tetapi jangan pernah sakiti Megawati. Dia putri proklamator dan tanpa ayahnya Indonesia ini tidak akan pernah ada." Pemirsa dimanapun kalian berada, memasuki 100 hari kerja Prabowo Subianto, alhamdulillah kepuasan dari rakyat Indonesia, kepuasan dari masyarakat Indonesia mencapai 80%. Tentunya ini adalah angka paling tinggi di seluruh pemimpin yang ada di Republik ini. Nah, kemudian respon dari Pak Jokowi sendiri itu alhamdulillah juga respon dengan baik. Pak Jokowi juga mengatakan waktu itu kurang lebih 1 minggu yang lalu bahwa kepemerintahan Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka ini harus melebihi beliau. Dan alhamdulillah kenyataannya 80% ya lebih. Nah, dari hiruk pikuk perubahan-perubahan politik, perubahan-perubahan gerakan ekonomi politik dan sebagainya yang ada di Republik ini, banyak sekali orang-orang itu yang tidak senang, tidak bahagia, dan iri dengki terhadap keharmonisan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sendiri. Termasuk yang tadi Denny Siregar, bagaimana membuat narasi framing yang mungkin ya itu tidak tepat apa adanya. Denny Siregar selalu, padahal waktu dulu Denny Siregar ini orang terdepan yang membela Pak Jokowi. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah pekerjaan yang paling baik. Dan hari ini itu 90 derajat kebalikannya.
Bahkan Dini Siregar ini menyerang Pak Jokowi di mana-mana, di podcastnya ataupun apalah, itu selalu menyerang Pak Jokowi. Nah, itu yang sempat diherankan juga. Kemudian juga Dini Siregar menyinggung tentang bahwa Pak Jokowi sekarang sudah ditinggalkan oleh pengikutnya. Halo Bung, Pak Jokowi masih selalu standby dengan pengikutnya. Partai-partai juga masih bersama Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Jokowi kan bukan orang partai, bukan juga jadi presiden sekarang, bukan juga jadi gubernur sekarang. Jadi wajar lah tidak banyak seperti dulu minta kebijakan-kebijakan, minta pencerahan-pencerahan. Sekarang ini Pak Jokowi kan sudah bukan presiden, juga bukan orang-orang partai, jadi wajar orang-orang elit partai tidak datang ke rumahnya Pak Jokowi. Bukan berarti Pak Jokowi ditinggalkan, akan tetapi Pak Jokowi kan sudah tidak menjabat. Ya banyak sekali lah orang-orang yang membenturkan itu. Dan Pak Prabowo juga berterima kasih kepada Pak Jokowi. Artinya apa? Ini masih ada kesinambungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sendiri. Suatu kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi, kalau tidak salah di 26 proyek yang menghasilkan 3,2 gigawatt energi, juga dengan rangkaian 11 proyek lanjutan pembangunan gardu-gardu dan jaringan. Saudara-saudara sekalian, mungkin perlu diverifikasi, mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 gigawatt sekaligus. Tentunya ini adalah hasil karya seluruh bangsa Indonesia, hasil kerja keras putra-putra bangsa dari semua instansi, semua institusi, semua lembaga, juga peran daripada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Saya kira 10 tahun beliau mimpin. Saya kira ini juga bagian dari kerja keras beliau, kerja keras seluruh pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Ya mungkin ini takdir dan keberuntungan saya pada persis bulan ketiga hari ini saya dilantik, 3 bulan yang lalu, 20 Oktober, sekarang 20 Januari. Pada bulan ketiga ya saya dapat kehormatan, dapat meresmikan gugusan proyek sebesar ini. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Pemirsa, perlu diketahui juga bahwa hari ini adalah sidang pertama pra-peradilan Hasto Kristianto, di mana di sidang peradilan ini Pak Hasto mengajukan beberapa persoalan. Yang pertama adalah tentang kasus suap, terus kemudian yang nomor 2 adalah tentang kasus menghalang-halangi pemeriksaan KPK katanya. Nah, di sidang pertama ini pra-peradilan dari Pak Hasto ini, dari pihak KPK itu sendiri tidak hadir dan sidang akan dilanjutkan per 5 Februari 2025. Jadi hari ini memang masih ambyar ya, nggak ada hasilnya.
Ini hanya sebatas informasi terhadap pemirsa dimanapun kalian berada. Nah, Prabowo Subianto sejauh ini masih melakukan beberapa upaya semaksimal mungkin, dan Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden ini meminta maaf ketika ada hal-hal yang masih kurang memuaskan, karena sejauh ini yang dipikirkan oleh Pak Prabowo Subianto ini bukan hanya program-program makan siang gratis dan sebagainya, akan tetapi banyak program-program yang memang harus dipikirkan oleh Prabowo Subianto dan Pak Gibran. Nah, Pak Prabowo ini meminta maaf ketika ada mungkin ada program-program atau ada kebijakan-kebijakan yang masih kurang memuaskan. Tapi upaya dari Pak Prabowo itu sendiri adalah bagaimana menuntaskan kemiskinan, bagaimana masyarakat rakyat Indonesia itu tidak lapar, terus kemudian anak-anak yang masih kecil itu bisa mengenyam pendidikan dan bersekolah, makan juga berkecukupan. Nah, di dalam pertemuan itu Pak Prabowo meminta maaf, dan janjinya Pak Prabowo adalah ketika 2025, insya Allah tahun 2025 ini semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik. Uang itu ada, artinya apa? Anggaran dari pemerintah itu ada untuk makan bergizi dan untuk anak-anak sekolah. Mungkin begitu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk ditulis komentar kalian. Jangan lupa juga untuk di like dan tulis komentarnya, subscribe juga channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.